Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya. Baik, Bu. Sebelum mengawali kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu sekalian. Salam sejahtera bagi kita semuanya ya. Semoga Ananda selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Melihat dari kehadiran ya di partisipan, kehadiran Ananda sudah lengkap ya. Jadi Ibu tidak perlu lagi mengabsen satu persatu. Siapa yang masih ingat materi pelajaran apa yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya? Identifikasi parameter kualitas air dan materi pengambilan sampel kualitas air berdasarkan jenis perairan, Bu. Jadi, kompetensi dasar kita pada hari ini adalah menganalisis pengukuran kualitas air pada kolam budidaya, ya. Indikator pencapaian kompetensinya adalah menjelaskan parameter kualitas air baik fisika, kimia, dan biologi. Kemudian, yang kedua adalah menguraikan prosedur pemakaian alat pengukuran kualitas air baik parameter fisika, kimia, dan biologi. Dan yang ketiga, indikator pencapaian kompetensi pada hari ini adalah menganalisis hasil pengukuran kualitas air ya, parameter fisika, kimia, dan biologi. Apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, melalui model problem based learning ya. Pertama tujuannya itu adalah peserta didik dapat menjelaskan ya parameter kualitas air baik fisika, kimia, dan biologi dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan pengamatan video pembelajaran, peserta didik dapat menguraikan prosedur kerja ya alat pengukuran kualitas air baik parameter fisika, kimia, dan biologi dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga tujuannya adalah dengan kegiatan pengamatan gambar, video pembelajaran, siswa mampu menganalisis pengukuran kualitas air pada kolam budidaya dengan tepat ya. Nah, apa motivasinya, Nak? Kita mempelajari kualitas air ini ya. Motivasinya ya diharapkan kelak bila Ananda sudah menjadi pengusaha ikan ya atau bekerja pada bidang perikanan, Ananda sudah dapat mengaplikasikan ilmu pengukuran kualitas air ya. Agar apa? Agar budidayanya berhasil. Bagaimana keadaan air kolamnya? Air kolamnya jernih, Bu. Ya, air kolamnya jernih ya. Selain air kolamnya jernih, apalagi yang nampak di sini? Ikannya sehat-sehat, Bu. Ya, ikannya besar-besar, sehat-sehat ya. Nah, jadi setelah lihat gambar kolam satu ini ya, airnya jernih ya, ikannya sehat-sehat ya, berenang lincah ya. Ini juga nanti ada videonya ya. Kemudian ini ada gambar kolam 2 ya. Beri nama kolam 2 ya. Ini apa yang kalian lihat di sini, Nak? Ikannya padat, Bu. Ikannya padat, Bu. Ya, padat ya ikannya ya, Nak ya. Jadi padat ikannya. Kemudian siapa lagi yang bisa memberi komentar pada gambar ini ya? Siapa yang bisa memberi komentar? Tadi ikannya padat-padat. Ikannya banyak permukaan, Bu.
Ya, ikannya mengapung ke permukaan ya, megap-megap mulutnya nih ya. Ya, benar ya, Nak ya. Jadi kira-kira apa yang menyebabkan ikan ini mengapung ke permukaan? Coba kalian berikan jawaban yang menurut pemikiran kalian untuk jawabannya sementara ya. Mungkin Mengapa? karena kualitas airnya kurang baik, Bu. Ya, benar sekali ya. Mungkin karena salah satunya kualitas airnya tidak baik. Jadi bagaimana kita mengetahui kalau kualitas air pada suatu kolam itu tidak baik atau kolam itu baik? Bagaimana cara mengetahuinya? Kita harus melakukan pengukuran kualitas air, Bu. Bagus, Nak. Ya, memang kita harus melakukan pengukuran kualitas air ya, sesuai dengan materi kita pada hari ini. Nah, untuk membahas materi pelajaran kita pada hari ini, kalian akan Ibu kelompokkan ya menjadi kelompok 1, ketuanya Henry ya, yang akan Ibu beri tugas atau membahas materi yang pertama yaitu menjelaskan alat yang digunakan untuk mengukur parameter fisika ya. Yaitu kita ambil saja indikator suhu, kecerahan, dan salinitas. Kemudian yang kedua, tugas dari kelompok 1 itu adalah menguraikan prosedur kerja pengukuran parameter fisika, yaitu prosedur pengukuran suhu, kecerahan, dan salinitas. Ya. Kemudian yang ketiga, menganalisis hasil pengukuran pada kolam 1 dan kolam 2 ya, di mana hasilnya sudah ada ya. Nanti akan Ibu kirimkan di WA group ya, tabel hasil dari pengukuran yang sudah disajikan, yang sudah ada ya. Nah, jadi nanti kalian akan menganalisisnya ya. Yang kedua, kelompok 2 ya, ketuanya Habib ya, Bib. Nah, itu tugasnya pertama menjelaskan alat yang digunakan dalam mengukur parameter kimia ya, yaitu pH dan oksigen ya, oksigen terlarut ya. Kemudian yang kedua, menguraikan prosedur kerja alat pengukuran parameter kimia tersebut ya. Berarti prosedur pengukuran pH dan pengukuran oksigen terlarut ya. Nah, yang ketiga sama dengan kelompok 1, nanti kelompok 2 itu juga akan menganalisis ya hasil pengukuran parameter kimia ya, yang mana hasilnya sudah ada ya, Nak ya, sudah Ibu sajikan ya dari hasil pengukuran yang sudah ada ya dari kolam 1 dan kolam 2. Nanti didiskusikan sama teman ya bagaimana menganalisisnya dengan apa? Dengan membaca materi ya. Nah, kemudian yang ketiga kelompoknya yaitu ketuanya Farhan. Yang pertama itu menjelaskan alat pengukuran parameter biologi. Ya, yang kedua menguraikan prosedur penggunaan alat parameter biologi ya. Dan yang ketiga menganalisis parameter biologi ya pada kolam 1 dan kolam 2 yang mana datanya sudah tersedia juga. Ya. Nanti anggota kelompoknya kan sudah tahu tuh minggu yang lalu sudah Ibu bagikan ya. Jadi ketuanya tadi kan hanya Ibu sebutkan ketuanya saja. Kalian bisa berdiskusi di WA group ya. Nah, untuk bahan ajar, video pembelajaran ya, kemudian link video pembelajaran semuanya PPT juga Ibu sharekan di WA group. Kalian bisa lihat nanti dalam berdiskusi ya. Waktu berdiskusi itu akan Ibu beri waktu 20 menit ya. Nah, tapi apa diingat ya, perlu diingat ya dalam berdiskusi harus jujur, tertib ya, sesuai dengan waktu. Kemudian apalagi menghargai pendapat teman dan apa bekerja sama saling membantu. Dalam pengukuran kualitas air ada parameter yang akan menjadi indikator untuk pengukuran parameter kualitas air tersebut ya. Yaitu parameternya adalah parameter fisika, parameter kimia, dan parameter biologi. Ya. Indikator pada parameter fisika itu adalah suhu, kecerahan, salinitas, cahaya, warna, padatan total, padatan terlarut, dan padatan tersuspensi.
Sementara di parameter kimia itu indikatornya adalah pH, oksigen terlarut, karbon dioksida, alkalinitas, kesadahan, dan bahan organik. Ya, kalau di parameter biologi yaitu adalah melihat indikatornya itu melihat mikroorganisme dan mikroba patogen. Ya. Nah, jadi dalam pembelajaran hari ini kita ambil saja beberapa indikator ya, karena kita menyesuaikan dengan waktunya ya. Kemudian untuk parameter fisika yang pertama yaitu suhu ya. Temperatur atau suhu air adalah ukuran tinggi rendahnya panas air pada suatu perairan ya. Suhu air sangat mempengaruhi dalam proses kimia, ya, proses fisika maupun proses biologi suatu perairan. Jika terjadi perubahan suhu air, maka akan terjadi perubahan dalam proses kegiatan perairan tersebut, ya. Bahkan suhu air yang terlalu rendah, ya, ataupun suhu yang terlalu tinggi, ya, untuk sebagian ikan akan dapat menyebabkan kematian. Nah, jadi suhu optimum untuk bidaya itu adalah kisaran 27 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Untuk mengukur kualitas suhu ya, kualitas air pada suhu yaitu digunakan alat yang namanya termometer ya. Adalah parameter fisika yang kedua yaitu kecerahan ya. Kecerahan air tergantung pada warna dan kekeruhan ya. Kecerahan merupakan ukuran transparansi perairan ya, ditentukan secara visual ya dengan menggunakan Secchidis ya, ini alat ukurnya. Ya, satuannya meter ya. Kecerahan optimum pada budidaya yaitu 20 sampai 30 cm. Ya. Intensitas cahaya yang masuk ke dalam perairan dapat mendukung kegiatan fotosintesis ya, sehingga bisa menghasilkan oksigen untuk kebutuhan metabolisme ikan ya. Nah, ini gambar untuk pengukuran kecerahannya. Ini kegiatannya. Nanti untuk kegiatan ini tadi sudah Ibu kirim ya videonya. Salinitas adalah kadar garam yang terlarut dalam air ya. Kandungan salinitas optimum pada budidaya air tawar adalah 0 sampai 0,5 ppt. Siapa yang tahu kepanjangan PPT? Part per thousand ya. Kalau ppm part per million. Seperti itu. Nah, ini dia gambarnya nak. Untuk alat untuk mengukur salinitas ya namanya refraktometer. Ini dia gambarnya. Ya, nanti kalau prosedurnya akan diuraikan oleh kelompok 2. Untuk parameter yang kedua yaitu dalam pengukuran kualitas air melihat parameter kimianya itu indikator salah satunya adalah ini berpengaruh terhadap pertumbuhan organisme di perairan, di mana bila pH-nya rendah ya atau asam bisa membuat pertumbuhan menjadi lambat ya, pertumbuhan organisme yang ada di perairan ya. Bahkan dapat membuat pengukuran untuk pH ini ya menggunakan indikator pH ya atau dengan menggunakan kertas lakmus ya. Nanti prosedurnya kelompok 2 yang akan menguraikan ya. Nah, ini adalah gambar dari kertas lakmus ya. Ini zaman Ibu kuliah dulu, kalau Ibu praktek, ini Ibu gunakan. Ya, karena kalau sekarang sudah menggunakan yang canggih ya, yang digital, yaitu pH meter. Ya, nah, nih. Ya, pH meter ini lebih mudah mengerjakan. Kemudian yang kedua yaitu adalah oksigen terlarut ya, parameter kimianya. Ya, DO atau oksigen terlarut adalah jumlah oksigen terlarut yang terdapat di perairan. Nah, ini cara mengukur DO meter ini ya. Sekarang sudah canggih ya, langsung menggunakan DO meter ya. Kalau dulu ada juga cara yang kedua yaitu namanya dengan titrasi ya. Seperti itu. Ini gambarnya. Nanti tugas kelompok itu adalah parameter biologi ya. Parameter biologi itu kita lihat dari keberadaan mikroorganisme dan mikroba patogen yang ada di suatu perairan ya nak ya. Bisa dengan melihat kelimpahan plankton ya,
di mana plankton itu bisa diukur dengan alat yang namanya planktonet. Ibu persilahkan kelompok 1 untuk menyajikan hasil dari diskusinya. Silakan. Henry. Ya Bu, baiklah kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang materi kami menganalisis pengukuran kualitas air pada parameter fisika. 1. Parameter fisika diantaranya adalah suhu, kecerahan, dan salinitas. A. Untuk mengukur suhu perairan digunakan termometer dengan menggunakan prosedur pengukuran suhu adalah: pertama, dicatat suhu udara sekitar. Kedua, untuk permukaan, termometer dicelupkan ke dalam perairan, ditunggu beberapa menit, lalu diangkat dan dicatat hasil suhunya. 3. Untuk air di bawah, sampel diambil dalam botol, kemudian termometer dicelupkan ke dalam air tersebut, ditunggu beberapa menit, lalu diangkat dan dicatat hasil suhunya. B. Untuk mengukur kecerahan, alat yang digunakan adalah Secchi dish. Prosedur pengukuran kecerahan air dilakukan dengan menggunakan keping Secchi dish, yaitu sebuah keping bulat dengan garis tengah 20 cm yang terbuat dari seng dan dicat putih atau hitam putih yang diberi pemberat. Alat tersebut diturunkan ke dalam air sampai tidak tampak ke dalam ukurannya, kemudian diturunkan lebih dalam lagi. Selanjutnya keping tersebut diangkat kembali, dan apabila keping hampir tampak lagi, maka kedalamannya diukur lagi. Harga rata-rata kedua pengukuran tersebut diambil sebagai kecerahan keping Secchi dengan satuan sentimeter. C. Untuk mengukur salinitas, alat yang digunakan adalah refraktometer. Dengan prosedur pengukurannya adalah: 1. Refraktometer yang akan digunakan dikalibrasi terlebih dahulu dengan cara meneteskan aqueous ke kaca depan refraktometer. Kedua, amati kadar salinitas dari lensa belakang hingga menunjukkan angka 0 dengan sambil memutar bagian kalibrasinya dengan menggunakan obeng kecil di bagian atas refraktometer. Ketiga, bersihkan kaca depan refraktometer dengan menggunakan tisu hingga benar-benar bersih sebelum digunakan untuk mengamati kadar salinitas sampel. Keempat, air sampel diambil secukupnya, lalu diteteskan pada kaca depan refraktometer. Kelima, kemudian diamati melalui lensa belakang. Keenam, penunjukan nilai salinitas pada alat tersebut dicatat. Agar teman-teman lebih paham, bisa nanti menonton video pengukuran suhu, kecerahan, dan salinitas di YouTube. Linknya sudah ada di grup WA. Kelompok 2, ketuanya Habib ya. Silakan. Tes. Oh, Baik ya. Bu, saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami untuk menganalisis materi pengukuran kualitas air pada parameter kimia. Yang pertama, indikator parameter kimia yang kami diskusikan adalah pH dan oksigen terlarut. Untuk mengukur pH, air digunakan pH meter dengan kertas indikator. Prosedur pengukurannya dengan pH meter adalah mengambil sampel air yang mau diukur,
Lalu nyalakan alat pH meter tersebut. Masukkan ke dalam air, uji, dan tunggu sampai digital number pada pH meter tersebut posisinya tidak berubah. Untuk prosedur pengukuran pH air dengan kertas lakmus, yang pertama ialah mengambil sampel air yang akan diukur. Lalu ambillah satu buah kertas indikator atau kertas lakmus. Setelah itu masukkan kertas tersebut ke air hingga 5 menit. Cocokkanlah dengan neraca pada wadah kertas pengukuran tersebut. Lihat di mana nilai atau warna yang lebih cocok dengan indikator pH tersebut. Alat untuk mengukur oksigen terlarut adalah DO-meter. Prosedur pengukuran DO-meter ialah celupkan DO-meter tersebut ke dalam air. Maka secara otomatis nilai DO-meter akan terlihat pada monitor DO-meter. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat video yang linknya sudah kami kirim ke WA Group. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami, di mana tugas kelompok kami menganalisis pengukuran kualitas air pada parameter biologi. 1. Parameter biologi pada perairan adalah dengan melihat keberadaan mikroorganisme dan mikroba yang ada di perairan. Salah satunya dengan melihat kelimpahan plankton yang terdapat di perairan. Analisis pada kolom 1. Suhu, kecerahan, dan salinitas berada pada kisaran optimum atau dengan melihat referensinya. Kualitas air pada kolom 1 sangat baik untuk dibudidaya. Pada kolom 2 diketahui suhu air sangat tinggi sehingga menyebabkan metabolisme menjadi meningkat sehingga ketersediaan oksigen berkurang. Sehingga kualitas air pada kolam 2 tidak baik untuk dibudidayakan. Sekian, terima kasih. Menyampaikan analisis dari data yang telah Ibu berikan tadi. Ya. Kelompok 2 tadi ketuanya. Boleh perwakilan Yuda atau Irgi? Karena berada pada kelompok 2. Baik, Bu. Ya, Setelah silakan. membandingkan hasil pengukuran yang disajikan dengan referensi pH dan oksigen terlarut yang dioptimalkan untuk membudidayakan, analisis hasil pengukuran kolom 1 dan 2 pada kolom 1, kandungan pH dan oksigen terlarut sangat baik untuk Pelan-pelan, pelan-pelan suaranya biar teman-temannya lebih paham. Bacanya pelan-pelan. Sedangkan pada kolam 2, kandungan pH dan oksigen terlarut pada air kolam rendah, sehingga kualitas air tidak baik untuk budidaya ikan. Pada kolam 2, makanya di kolam 1 terlihat sehat, sedangkan di kolam 2 ikannya sedang mengapung karena ikan kekurangan oksigen. Analisis dari parameter biologi, yakni pada kolom 1, faktor kecerahan yang optimum menyebabkan pertumbuhan plankton menjadi subur, sehingga dapat mensuplai oksigen pada perairan kolom 1. Pada kolom 2, kecerahan rendah, sehingga perairan kolom 2 menjadi kurang subur dan kurang baik untuk dijadikan kolam budidaya. Oke ya, Ibu anggap waktunya sudah habis ya. Jadi dari pembelajaran hari ini ya, telah diskusi, setelah mendengarkan hasil diskusi ya dari kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok 3 ya, di mana tadi kelompok 1 menjelaskan alat apa saja yang digunakan untuk parameter kimia ya, kemudian prosedur bagaimana pemakaiannya, kemudian bagaimana menganalisis ya, juga sudah dianalisis kelompok 1, kelompok 2, 3, dan kelompok 3 juga sudah menyampaikan. Nah, baiklah, siapa yang bisa menyimpulkan akan hasil pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, Alif. Silakan, Alif. Baiklah, saya akan menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. 1. Pengukuran kualitas air dapat dilihat dari pengukuran parameter fisika, kimia, dan biologi. 2. Alat pengukuran parameter fisika pada suhu adalah termometer. Alat pengukuran kecerahan adalah
dan alat pengukuran salinitasnya adalah refraktometer. 3. Alat pengukuran parameter kimia adalah A. Untuk mengukur pH adalah pH meter dan kertas indikator pH. B. Untuk mengukur oksigen terlalu digunakan DO meter. 4. Pengukur parameter biologi dengan melihat mikroorganisme dan mikroba pada perairan. 5. Prosedur dalam melakukan pengukuran parameter kualitas air sesuai dengan prosedur SNI. Demikian, terima kasih Bu. Ya, dan lancar. Maka marilah kita ucapkan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Semoga ilmu yang kita pelajari ya, yang Ananda pelajari ya, dapat berkah dan bermanfaat ya. Sebelum mengakhiri, silakan Ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, Bu. Sebelum mengakhiri kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Nak. Ya, selamat istirahat. Ya, terima kasih.